episode sebelumnya menceritakan bahwa Pak Sodik dan Mbok Jum menceritakan kepada Bu Sulastri dan Rizky yang baru datang ke rumah. Mereka berdua menceritakan keanehan-keanehan yang mereka lihat. Dan dengan persetujuan dari Bu Sulastri, akhirnya Pak Sodik pun mencari dukun guna mengusir jin ifrit dari kehidupan Lili. Sedangkan kondisi Lili dijaga ketat oleh jin ifrit dan tubuh Lili telah diikat oleh jin ifrit menggunakan tali dari bangsa jin. Dalam pandangan Bu Sulastri, Lili berada seorang diri di dalam kamarnya. Namun dalam pandangan Rizky, Lili dijaga ketat oleh jin ifrit dan Lili dalam keadaan terikat dengan tali milik bangsa jin. Bu Sulastri pun akhirnya meminta Rizky agar bisa menolong Lili. Namun kata Rizky, untuk menolong Lili harus menunggu jin ifrit tidak ada di tempat. Beberapa jam kemudian, Rizky pun mengintip kondisi Lili lewat lubang kunci pintu kamar Lili. Ia menyaksikan Lili seorang diri di dalam kamarnya. Dan Rizky melihat tubuh Lili masih terikat dengan tali milik bangsa jin. Dan Rizky juga melihat Lili berteriak seperti orang gila. Akhirnya Rizky pun iba melihat kondisi Lili. Dan apapun yang terjadi, Rizky bertekad untuk menolong Lili. Rizky pun akhirnya mencongkel pintu kamar Lili dan berusaha membebaskan Lili dari tawanan jin ifrit. Setelah pintu kamar Lili terbuka, Rizky langsung mendekati Lili. Ia pun melepaskan ikatan tali yang mengikat Lili, karena hanya Rizky saja yang bisa melepaskan tali tersebut, karena Rizky melihat tali gaib tersebut. Sedangkan yang lainnya tak bisa melihat tali tersebut. Setelah tali terlepas dari tubuh Lili, Lili pun langsung memeluk Rizky dan mengucapkan terima kasih. Setelah itu Rizky pun membawa Lili keluar kamar untuk bertemu dengan Bu Sulastri. Dan Rizky meminta Lili untuk menjelaskan kepada ibunya bahwa bayi dalam kandungan Lili adalah bayi jin ifrit. Lili pun menganggukkan kepalanya dan mereka berdua pun keluar kamar untuk bertemu dengan Bu Sulastri. Setelah bertemu Bu Sulastri, akhirnya Lili pun menceritakan kepada ibunya bahwa bayi yang ada di dalam kandungannya adalah bayi jin ifrit. Bu Sulastri pun terkejut, namun Bu Sulastri hanya bisa menangisi nasib Lili. Sedangkan Rizky mengatakan kepada Bu Sulastri bahwa dirinya akan membawa Lili pergi demi menyelamatkan Lili dari kejaran jin ifrit. Dan Rizky pun meminta kepada Bu Sulastri dan penghuni lainnya untuk meninggalkan rumah tersebut, karena kemungkinan jin ifrit akan datang kembali. Dan Rizky takut di saat jin ifrit datang lagi, ia akan marah karena tak menemukan keberadaan Lili. Bu Sulastri pun akhirnya menyetujui apa yang dikatakan oleh Rizky. Bu Sulastri pun berniat menyewa apartemen untuk ia tinggali bersama Mbok Jum dan suaminya, yaitu Pak Chandra Rahardi. Dan ia akan menelpon suaminya untuk sementara tidak pulang ke rumah. Bu Sulastri pun akhirnya memesan taksi online untuk mencari apartemen. Dan di dalam mobil Bu Sulastri berusaha menelpon suaminya, yaitu Bapak Chandra Rahardi, namun telepon Pak Chandra Rahardi di luar jangkauan. Kemudian Bu Sulastri pun menelpon sopir suaminya, yaitu Pak Somet, namun telepon tersebut juga di luar jangkauan. Akhirnya Bu Sulastri pun tetap meninggalkan rumahnya, dan ia menyewa apartemen. Sedangkan Rizky pun mengajak Lili masuk ke dalam mobilnya. Saat di dalam mobil, Lili pun menangis, dan Rizky pun memeluknya dan berusaha menenangkannya. Sedangkan Rizky sebenarnya bingung harus membawa Lili kemana, karena tidak mungkin bagi dirinya membawa Lili pulang ke rumahnya, karena ibunya yaitu Bu Diana pasti mengusir Lili. Rizky pun akhirnya berniat menyewa apartemen khusus untuk dirinya dan Lili. Namun sebelum itu, ia meminta Lili untuk mematikan ponselnya, dan sebelum Rizky menyewa apartemen untuk mereka tinggali, Rizky pun membawa Lili ke taman. Sesampainya di taman, Rizky pun turun dari mobil dan mengambil banyak daun bidadara dan daun kelor. Menurut nenek moyangnya, daun kelor bisa melunturkan ilmu mistis yang bisa menjerat makhluk gaib. Daun bidadara bisa berfungsi membuat jin menjauhi Lili dan tidak bisa mencium keberadaan Lili. Karena keadaannya darurat, Lili langsung meremat daun bidadara dan dicampurkan di botol air mineralnya, lalu air dan daun tersebut dilumurkan ke seluruh tubuh Lili. Dan Rizky menyuruh Lili untuk sementara mengunyah daun kelor dalam keadaan mentah. Dan tak lupa pula Rizky juga ikut mengunyah daun kelor dan juga melaburkan air mineral yang sudah bercampur daun bidadara di tubuhnya.
Setelah itu ia pun mencari apartemen untuk ia sewa. Setelah mendapatkan apartemen, Rizky pun langsung menyuruh Lily merendam tubuhnya di dalam bathtub, yang dimana air di dalam bathtub sudah dicampur dengan daun bidadara dan daun kelor. Tanpa banyak bertanya, Lily pun menuruti perintah Rizky. Ia yakin perintah Rizky demi kebaikan dirinya. Setelah Lily selesai merendam tubuhnya di bathtub, Rizky pun menyuruh Lily untuk makan yang ia pesan lewat online. Setelah itu Rizky menyuruh Lily meminum jus dari daun kelor yang telah ia masak. Dan Lily pun menurutinya, karena hari sudah malam, dan tidak mungkin bagi Rizky untuk meninggalkan Lily. Akhirnya Rizky pun menelpon ibunya menggunakan telepon milik apartemennya. Ia mengabari ibunya bahwa malam ini ia tidak bisa pulang karena ia masih banyak pekerjaan dan terpaksa harus lembur. Setelah telepon selesai, Rizky pun menyuruh Lily untuk istirahat di dalam kamar. Sedangkan Rizky tidur di sofa. Lily pun menuju kamar untuk beristirahat. Keesokan harinya, Rizky berniat berangkat kerja. Namun sebelum itu, ia memesan makanan online untuk dirinya dan Lily. Dan tak lupa pula, ia menyuruh Lily untuk rutin minum jus kelor lagi. Setelah selesai makan, Rizky hendak berangkat kerja, namun sebelum itu, ia menyalakan ponselnya. Banyak telepon atau pesan masuk di ponsel Rizky, terutama dari tantenya, yaitu Bu Anita, di mana tantenya menanyakan keberadaan Niko. Karena sejak kemarin, Niko tidak pulang ke rumah, dan telepon Niko tidak aktif. Akhirnya Rizky pun menelepon Niko, dan Niko pun menjawab telepon Rizky. Rizky pun menanyakan keberadaan Niko, dan Niko pun menjawabnya bahwa saat ini ia bersama temannya pergi ke suatu tempat guna mencari orang pintar demi menolong Lily agar tidak diganggu jin lagi. Dan Niko pun menceritakan kepada Rizky bahwa dirinya telah mendengar percakapan Rizky dengan ibu Lily. Maka dari itu, demi cintanya terhadap Lily, ia pun mengajak temannya ke orang pintar yang bisa mengalahkan jin ifrit, dan Niko melarang Rizky untuk bercerita kepada siapapun, terutama kepada ibunya, Bu Anita. Dan Rizky pun menyanggupi permintaan Niko. Namun Rizky minta alamat tujuan yang dituju. Niko dan Nico pun mengirim alamat lewat pesan. Setelah menelepon Niko, Rizky pun berpamitan kepada Lily untuk bekerja. Dan dia berpesan kepada Lily agar tidak melakukan bunuh diri, dan Lily pun menganggukkan kepalanya. Nah, bagaimanakah nasib Lily selanjutnya? Ikuti terus ceritanya. Hanya di YouTube Risa Fira Channel dengan judul Pemuas Nafsu Jin Ifrit, karya Risa Fira.